Gak mungkin si Yuyun ke rumah lu malam-malam. Si Yuyun itu meninggal seminggu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ivan di channel Jalan Bersama. Jadi di sini gue mau menceritakan tentang sebuah kisah sepasang suami istri, sebut saja namanya si Anto dan istrinya si Yuyun. Jadi sepasang suami istri ini tinggal di sebuah desa di Jawa Barat, di sebuah rumah kontrakan jauh lah dari hiruk pikuk kota. Jadi dia tinggal di sebuah perkebunan karet, tetangga juga 50 meter ada tetangga, 50 meter ada tetangga. Jadi kala itu di tahun itu masih nggak serame sekarang, jadi masih lapang tanah. Si Anto ini kesehariannya ini berkebun di samping rumahnya. Jadi sebelah rumah Anto ini lahan kosong dan ditanami sayur-sayuran oleh Anto. Setiap paginya Anto berkemas dan menjualnya ke pasar. Itu dia lalui setiap harinya karena posisi Yuyun kala itu sedang hamil. Suatu ketika lahan yang biasa Anto buat tanami sayuran itu mau dipakai sama pemilik tanah tersebut. Alhasil Anto nggak bisa berkebun lagi nih. Jadi dia bingung mau ngapain. Setelah ia pikirkan, ia memutuskan untuk menjadi seorang kuli panggul di pasar yang biasa ia menjual sayur-sayurannya tersebut. Karena sifat Anto yang pekerja keras, jujur dan amanah, banyak pedagang sayur yang suka lah sama Anto, yang suka dengan pekerjaannya si Anto ini. Jadi dia tuh bantu-bantu mengemas sayuran, beres-beres dagangan. Jadi ada seorang juragan sayur, sebut saja Pak Kardi. Pak Kardi senang nih dengan pekerjaannya si Anto. Dia jujur, bijaksana, dan dermawan. Sifat Pak Kardi ini kayak gini. Pak Kardi akhirnya menemui si Anto. Tok, kamu mau kan kerja sama saya? Kerja apa, Pak? Udah kamu jaga di lahan saya aja. Saya dengar-dengar kamu jualan sayur ya sebelumnya. Terus lahan yang kamu pakai mau dipakai sama pemiliknya. Singkat cerita, Pak Kardi ini tahu nih asal usul Anto, kenapa kok Anto bisa jadi kuli panggul di pasar tersebut. Akhirnya Anto ditawari untuk menjadi petani nih di lahannya Pak Kardi. Tapi Anto nggak langsung mau. Dia izin dulu nih ke Yuyun, istrinya, karena emang dari kontrakannya Anto ke tempatnya Pak Kardi ini lumayan jauh. Jadi Anto di sini bingung nih, dia nggak punya transportasi buat bolak-balik kerja. Singkat cerita, Anto memberitahu kabar nih kalau ia ditawari kerja bersama Pak Kardi. Dan si Yuyun pun menyetujui kalau si Anto kerja sama Pak Kardi karena lebih terjamin dengan sistem bagi hasil yang ditawari Pak Kardi. Lanjut, Anto pun mulai kerja dengan Pak Kardi. Kesehariannya Anto nih kayak biasa, dia nyangkul, nyiramin, nyiangin tanaman ini, terus sama beres-beres pupuk di tempatnya Pak Kardi. Dia tuh si Anto nih kalau pulang nih ngelewatin perkebunan karet, sungai, bibir sungai, dan juga jembatan. Singkat cerita, si Anto ini pulang malam dikarenakan pedagang yang dari kota yang biasa ngambil sayuran ke Pak Kardi itu telat ngambil sayuran. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Ketika beres-beres, ketika pedagang yang dari kota selesai mengambil sayuran dari Pak Kardi, si Anto pun pamit ke Pak Kardi untuk pulang. Dan Pak Kardi memberitahu nih ke Anto, kalau mendingan kamu tidur aja tok sini tok, jangan pulang dulu. Soalnya kamu tahu sendirilah, kamu tuh kalau pulang tuh
melewati apa, apalagi oh iya sebelumnya ini Pak Kardi ini memberi sepeda ke Anto nih buat transportasi bolak-baliknya Anto dari kontrakan ke kebunnya Pak Kardi. Lanjut, karena Anto ini tetap ngeyel mau pulang karena kan si Anto mikir si Yuyun ini sendirian di kontrakan, apalagi posisi Yuyun saat itu sedang mengandung. Akhirnya si Anto pun nekat pulang. Ketika pulang, ia melewati pinggiran bibir sungai yang arusnya begitu deras dan licin. Dia jalan menyusuri dan sesekali dia tuh terpleset. Dia melewati jembatan. Ketika ia mau menaik ke perkebunan karet, sepeda yang dipakai Anto ini tergelincir, yang mengakibatkan Anto jatuh dan kepala Anto ini terbentur batu cadas, batu-batuan kali. Awalnya Anto biasa aja, dia langsung nih pulang ke rumah menuju kontrakan. Sampai rumah dia ngasih tau Yuyun kalau dia habis jatuh. Besokan paginya si Anto ngerasa nih kepalanya ini berat, terus nggak bisa digerakin, dan juga penglihatannya semakin kabur. Pas dicek sama Yuyun istrinya, kepala si Anto ini membiru. Jadi kepala belakang sini tuh membiru, udah biru, udah membekak gitu, udah bengkak karena benturan malam itu. Si Anto sakit sekitar 2 bulan. Dalam 2 bulan itu Anto kayak orang lumpuh. Jadi tuh dia badannya lumpuh separuh, kayak sarafnya tuh kena. Si Anto sakit selama 2 bulan dan akhirnya Anto meninggal dunia. Di sini si Yuyun sang istri sangat terpukul karena saat itu si Yuyun ini sudah mengandung besar, kandungannya sudah besar dan segera melahirkan. Tambah lagi si Anto sudah tak ada. Singkat cerita, jenazah si Anto ini dimandikan dan dikebumikan di tempat di makam di sudut desa, dikuburin. Karena sepeninggalan si Anto, awalnya nih si Yuyun ini suka bercanda sama tetangga, suka ngobrol sama tetangga sekitar, intinya suka berbaur. Semenjak kejadian Anto meninggal, si Yuyun suka menyendiri. Jadi dia nggak pernah keluar rumah, suka linglung lah, kayak frustasi gitu. Kala itu sore-sore Yuyun terlihat nih oleh salah satu warga, ibu-ibu. Dia berjalan di pinggiran kali di perkebunan karet. Jadi warga desa tuh mengira, wah mungkin nih si Yuyun lagi jalan-jalan sore, lagi mau olahraga. Karena sudah maghrib, banyak warga ngasih tahu Yuyun nih, Neng, mending pulang Neng, pamali orang lagi ngandung kok, maghrib di jalan, apalagi tempat-tempat kayak gini, mending pulang. Yuyun hanya mengangguk aja. Jadi dia nggak jawab, cuma ngangguk aja, ngisaratin iya gitu. Singkat cerita, besok paginya warga desa geger karena si Yuyun sudah ditemukan sudah meninggal dunia dalam posisi leher menggantung. Jadi tuh si Yuyun meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon randu atau pohon kapas. Jadi si Yuyun ini meninggal dengan posisi setengah jongkok, lehernya patah dan pendarahan di mana-mana di kakinya ini udah banyak lah. Jadi itu darah dari kandungan yang, soalnya kan si Yuyun ini meninggal gantung diri. Di gantung diri ini kondisi masih mengandung. Jadi pendarahan sampai menetes di tanah-tanah sekitaran tempat ia gantung diri. Jenazah si Yuyun akhirnya dibawa nih sama aparat desa. Jadi sebelumnya saudara-saudaranya, orang tuanya ini diberitahu kalau si Yuyun sudah meninggal dunia dengan cara gantung diri. Akhirnya jenazah si Yuyun ini dimandikan dan dikafani. Jadi gue dapet cerita nih, waktu jenazah si Yuyun dimandikan, badan Yuyun itu masih terasa hangat, dan juga kaki yang sebelumnya nekuk ini sangat gampang nih, sangat mudah sekali dilurusin. Logikanya kalau mayat sudah 12 jam itu pasti udah kaku, tapi ini tidak. Jenazah si Yuyun sangat lemes, kayak orang tidur aja. Singkat cerita,
jenazah dikafani dan aparat desa dan Pak Ustadz sekitar ini rundingan sama pihak keluarga. Ini gimana? Jenazah si Yuyun mau dikuburin gimana nih? Kondisi kandungannya mau dikeluarin apa enggak? Karena apa? Pihak keluarga akhirnya mutusin buat langsung dikuburin. Setelah tahlilan pasca Yuyun dikebumikan, barulah teror itu dimulai. Jadi ini cerita bukan dari orang tuanya sih, dari saudara-saudaranya. Jadi gue nggak mungkin gue nanya langsung. Jadi ceritanya itu orang tua si Yuyun ini pekerjaannya ini pijat keliling. Kala itu dia dapat order dari kampung sebelah. Duh, gue merinding. Soalnya tempatnya live ini kita. Kali sambil ngerokok kali. Kondisi live di tempat kejadian, deket lah intinya. Gue cerita langsung di sini, malam-malam lagi. Jadi horornya live lah. Gak apa-apa demi teman-teman nih. Buat teman-teman yang belum subscribe Jalan Bersama, dukung channel kami. Satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti. Jadi orang tua Yuyun ini berprofesi sebagai tukang pijat keliling. Kebetulan orang tua Yuyun ini dapat orderan di kampung sebelah. Setelah pulang, dia biasa nih beres-beres, kayak mandi, beres-beres, cuci muka, ganti baju, dia nyantai nih di teras rumahnya. Pas di teras rumahnya, orang tua Yuyun ini mendengar nih suara tangisan bayi. Itu dari jarak jauh. Suaranya tuh jauh, cuman jelas. Sayup-sayup tangisan bayi. Awalnya positif nih orang tuanya si Yuyun nih. Awalnya biasa aja. Mungkin nih bayi tetangga kali, kalau nggak tamu dari Jakarta mungkin. Tapi makin kelama-lamaan itu suara nggak kunjung berhenti. Posisi kala itu habis hujan, suasana kampung sepi, nggak ada siapa-siapa. Karena ada nggak beres, orang tuanya si Yuyun masuk ke kamar nih. Dia masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, dia pas pengen tidur ini, tidur ayam, itu dia mendengar suara ketokan dari samping jendela. Mungkin nih orang tua Yuyun nganggep wah mungkin ini pohon bambu kali. Emang rumahnya Yuyun kala itu samping pohon bambu, jadi kebun bambu gede rumahnya. Lanjut tidur. Saat tidur, kali ini suara ketukan berasal dari pintunya kamar orang tuanya ini. Tapi disertai dengan suara tangisan bayi dan suara, menurut si orang tuanya ini suara si Yuyun nih. Jadi suara Yuyun, suaranya kira-kira begini. Mak, pinjem kain mak, ini bayiku kedinginan. Mak. Pas orang tuanya Yuyun dengar suara itu, posisi juga orang tuanya si Yuyun ini pengen tidur. Denger, wah ini mimpi bukan sih. Akhirnya dia mutusin nih buat ngecek halaman sekitar sama rumah, dapur, ruang tamu, nggak ada apa-apa. Di situ orang tua Yuyun bingung nih, itu saya mimpi apa enggak. Akhirnya dia tidur. Keesokan paginya dia ngobrol tuh sama saudara-saudara. Semalam gue dapet suara gini. Katanya bayinya kedinginan. Tapi yang gue denger ini suara si Yuyun. Nah di situ saudara juga nganggap udah mungkin kepikiran, teteh mah kepikiran. Nggak usah dipikirin, doain aja. Semoga Yuyun tenang di sana. Kali ini kejadian mistis terjadi nih di tempat dimana Yuyun gantung diri. Jadi tempatnya di perkebunan karet. Kala itu ada seorang pekerja nih, pulang kerja, 2 orang jalan kaki di jalan setapak. Dia jalan santai nih. Pas mau masuk area kampung, ada yang manggil.
Nah, dua orang ini awalnya nggak gubris, cuek awalnya. Cuma karena penasaran, salah satu temennya ini nengok ke belakang. Pas nengok, dia ngeliat sosok perempuan menggantung di pohon dengan tangan kanannya ini mengayunkan gendongan bayi. Jadi tuh gendongan bayi berada di dahan pohon dan sosok ini melayang. Disertai sosok itu wajahnya ini ngisyaratin ke dua sosok pemuda ini suruh diem. Jadi sambil ngayunin bayinya. Kedua orang ini langsung kabur ngibrit nih ke arah perkampungan, teriak-teriak itu ketakutan. Sekarang cerita beralih ke tukang bakso. Kala itu tukang bakso ini lagi beres-beres dagangan nih di jalan desa. Kala itu udah jam 10 malam. Pada tahun itu jam 10 tuh udah sepi banget, apalagi di kampung. Jadi pas beres-beres, pas dorong gerobaknya itu, si tukang bakso ini denger nih suara tangisan bayi. Cuman suara tangisan bayi ini dia muter di atas kebun, di atas kepalanya si tukang bakso ini muter suaranya ini, tangisan bayi. Nah, karena penasaran dia ngeliat ke atas nih, cuman nggak ada apa-apa. Tukang bakso ini lanjut dorong. Pas dorong ada yang manggil, "Shh, shh," gitu. Pas nengok ke belakang nggak ada apa-apa nih. Pas si tukang bakso ini lihat ke depan, itu dia ngeliat sosok perempuan gendong bayi. Sosok perempuan itu gendong bayi, cuman dibungkus kain, dibayang gitu. Nggak tahu itu pocongan, nggak tahu apa. Singkat cerita, tukang bakso ini kabur nih. Lihat sosok perempuan itu terbang. Dia terbang lompat ke pohon satunya terbang lompat-lompat. Sambil ngasih tahu nih, wah ini ada gue nih di sini gitu. Cuman di sini gue nggak tahu ini sosok Yuyun apa bukan yang menyerupai. Akhirnya tukang bakso tuh pas dia tahu terbang, itu dia lari, gerobaknya ditinggalin. Dia ngadu nih ke aparat desa, keamanan desa yang lagi patroli saat itu. Akhirnya ditemenin lah buat ngambil gerobaknya gitu. Lanjut cerita, sekarang kejadian ke temennya Yuyun almarhum. Kala itu temennya tuh lagi kerja di PT. Dia pulang kerja malam-malam jam 9 ke rumahnya. Setelah beres-beres, dia nyantai nih di ruang tamu nonton TV. Gak selang berapa lama ada yang ngetok-ketok di rumahnya. Pas dilihat di jendela, taunya itu sosok Yuyun. Di sini temennya nggak tahu nih kalau si Yuyun ini sudah meninggal. Diajaklah masuk, cuman sosok ini nggak mau masuk. Temennya ini nganggap, wah ini ada apa nih tumben malam-malam kesini, mungkin ada urusan apa gitu. Disuguhin lah, Yun mau minum apa? Diem doang ngangguk. Akhirnya disuguhin lah teh anget sama cemilan. Sosok itu yang menyerupai itu ngobrol nih, ngalur ngidul ke sama temennya ini. Ngobrol biasa, cewek biasa ngobrol. Dan temennya ini nggak tahu kalau sosok Yuyun ini udah meninggal. Jadi dia ngobrol. Cuman temennya ini aneh. Pas natap wajahnya si Yuyun ini terasa datar dan juga tatapannya kosong. Kayak nggak ada gairah gitu. Kosong ya, datar gitu. Dan juga anehnya lagi, selama 2 jam dia ngobrol sama Yuyun, itu makanan sama minuman yang disuguhin sama temennya buat Yuyun itu nggak disentuh sama sekali. Jadi bener-bener nggak disentuh. Soalnya teman ini tahu nih, temennya Yuyun tahu Yuyun orangnya gimana. Ada yang aneh aja. Dan juga yang temennya ingat si sosok yang menyerupai Yuyun ini ngasih tahu kalau dia udah ngelahirin anak perempuan. Yang dia inget itu aja nih temennya. Akhirnya sosok itu pamit. Pas pamit juga aneh. Biasanya Yuyun kalau udah malam minta anterin temennya, kala itu enggak. Keesokannya temennya si Yuyun ini niatnya mau ngebawain kado nih. Ngebawain kado buat anaknya si Yuyun yang baru lahir. Akhirnya dia main ke kampung di mana tempat Yuyun tinggal nih. Sebelum sampai rumahnya
ketemu temen nih, temennya Yuyun juga. Tanyalah, sebut saja namanya Rina. Rin, mau kemana Rin? Gitu. Ini mau ngasih apa? Kado buat anaknya si Yuyun. Anaknya si Yuyun, Yuyun mana? Itu si Yuyun, teman kita dulu. Gue nggak bisa jelasin detailnya, intinya seperti itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin apa, orang si Yuyun ngasih tahu kok semalam dia main ke rumah jam 10 lah, jam 9-an dia main ke rumah. Dia ngasih tahu kalau dia tuh habis ngelahirin bayi perempuan. Cuman di sini gue aneh, tumben Yuyun ke rumah gue malam-malam. Terus juga minuman sama makanan gue nggak dijamu, kayak takut diwadalin. Ngomong gitu temennya itu. Nggak mungkin Rin, nggak mungkin. Temennya Yuyun ini mastiin ke Rina, nggak mungkin gimana? Sehingga nanya. Akhirnya teman Yuyun jelasin nih, nggak mungkin si Yuyun ke rumah lu malam-malam. Si Yuyun itu meninggal seminggu yang lalu. Jadi nggak mungkin dia tadi malam main ke rumah lu. Di situ Rina shock. Dia shock, jatuh nih, akhirnya dia pingsan jatuh. Kayak shock lah intinya, shock, nggak percaya gitu apa yang dia alami. Akhirnya si Rina ini sakit dan cerita Rina ini didengar nih sama keluarganya si Yuyun. Setelah keadaan Rina membaik, akhirnya keluarganya si Yuyun ini datang ke rumah, ditanyain baik-baik. Emang bener Yuyun ke rumah malam-malam? Iya, beneran ke rumah, orang saya ngobrol kok. Cuman saya tuh anehnya tuh Yuyun tuh datar, mukanya datar sama tatapannya kosong. Mungkin saya nganggapnya sakit kali. Terus ngomong apa aja? Yang ngomong cerita curhat gitu, cerita tentang orang tuanya, cerita tentang pekerjaannya gitu. Dan yang paling diingat sama Rina ini ketika Yuyun bilang kalau dia udah ngelahirin bayi perempuan, dan ngasih tahu ke Rina ini. Terus juga Rina jelasin ke orang tuanya, saya makanya mau main ke rumah Yuyun karena saya tahu nih Yuyun udah ngelahirin, makanya saya bawain kado buat bayinya. Pas dibawain, taunya saya dapat kabar kayak gini. Saya masih shock, jujur aja. Akhirnya orang tua nenangin. Nah, setelah dapat kabar itu, orang tua si Yuyun ini kayak konsultasi ke paranormal lah, tentang apa yang dimaksud nih. Orang tuanya si Yuyun ini nggak tahu nih. Jadi dia konsultasi ke paranormal, dan paranormal kayak nyelidiki tempat di mana Yuyun meninggal dengan cara apa. Akhirnya paranormal mengadakan sebuah ritual. Di tempat di mana Yuyun mengakhiri hidupnya, di sebuah pohon randu. Jadi keluarga sama paranormal itu bareng-bareng nih, rame-rame ke tempat kejadian. Paranormal di situ dia ngadain ritual dia sendiri, kayak bakar menyan gitu, kembang gitu. Dan paranormal minta satu mediator buat memasukkan sosok yang menyerupai si Yuyun. Akhirnya dapatlah nih satu warga nih yang mau nih buat jadi mediator. Di situ dia ngobrol antar batin, soalnya yang dari keluarganya Ria, mediator ini nggak ngomong, cuman ngeram aja, kayak meraung aja gitu, nangis aja. Jadi paranormal ini ngomong secara batin nih ke mediator ini. Setelah itu terjadi, paranormal ini nyimpulin nih, intinya si Yuyun ini sudah melahirkan di dalam kubur. Terus jalan keluarnya gimana kalau udah ngelahirin gini? Akhirnya paranormal ini ngasih solusi buat diadakan pengajian sama pembersihan tempat di mana si Yuyun mengakhiri hidup. Dan juga waktu paranormal itu bicara secara batin ke mediator, ke warga yang dimasukin ke sosok Yuyun, itu sosok yang menyerupai Yuyun ini ngasih tahu kalau
darah kandungan pendarahannya itu masih bercecer di mana-mana. Setelah dicek ya bener, jadi darahnya Yuyun ini waktu meninggal gantung diri itu masih di tanah di bawah pohon randu, belum dibersihin, dan juga banyak ceceran darah yang menempel di batang-batang pohon, itu harusnya dibersihin dan juga didoain. Akhirnya setelah dibersihin, makamnya Yuyun juga dibersihin, didoain, diadakanlah pengajian bersama nih paranormal sama warga-warga agar teror nggak ada lagi. Intinya sih paranormal itu nyimpulin, jadi tuh bukan si Yuyunnya, jadi tuh sosok jin yang menyerupai Yuyun. Jadi dia memanfaatkan keadaan sekitar. Jadi paranormal ngasih tahu kayak gitu aja ke warga-warga dan ke saudaranya, ke keluarganya Yuyun. Setelah diadakan pengajian bersama itu, alhamdulillah teror dan juga sosok yang menyerupai Yuyun udah nggak ada. Jadi kisah teror di kampung di sebuah desa di Jawa Barat cukup sampai sini. Semoga teman-teman, ya udahlah kalau kita pura-pura nggak denger nih. Tadi kalau teman-teman denger ya udah anggap aja itu. Soalnya emang tempat kita nih saat ini lagi ya tahu sendiri lagi di mana. Tempatnya bener-bener live ini. Jadi cerita Yuyun sampai situ aja. Sampai sini aja nih. Belum. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Jalan Sama, sok atuh di subscribe, di like, di komen, di share. Satu komen dari kalian, satu subscribe dari kalian tuh sangat berharga bagi kami. Jadi tolong supportnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.